Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 26 Mei 2023, hari Jumat yang merah. IHSG ditutup di minus 0,26. Ternyata IHSG tidak mampu bertahan di sekitar area resistennya dan sekarang terdorong turun kembali ke support di area kotak hijau di sini ya, di sekitar ini 6.660-an. Nah, ini tentu saja menjadi ya saat-saat yang mulai nggak enak ya. Jangan sampai IHSG-nya jebol support, kita akan mendapati bahwa IHSG akan turun lebih rendah. Karena di sini kita lihat ini low dan di sini juga ada low yang lebih rendah. Jangan sampai IHSG-nya membentuk new low. Karena nanti teman-teman akan melihat itu di sini akan ada resisten yang tertahan, jadi resisten yang tetap, high-nya tetap, tapi dengan bentuk yang new low itu memberikan indikasi IHSG sedang berjalan turun, dan itu tentu saja tidak bagus buat kita sebagai trader receh. Hari Senin kita akan lihat apakah support di 6.660-an itu sanggup menahan laju penurunan IHSG. Apakah IHSG akan mantul lagi atau memang IHSG akan turun di bawah support. Dan ya kita akan memasuki fase-fase yang lebih tidak enak lagi. Kalau sekarang kita fasenya udah nggak enak karena IHSG-nya sideways. Kalau jebol support lagi turun lebih rendah, itu artinya kita akan lihat IHSG downtrend dan itu lebih tidak enak. Jauh lebih sengsara ya untuk beroperasi di pasar yang sedang downtrend. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang selalu melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan analisa teknikal dan menggunakan analisa teknikal dalam trading, langsung saja subscribe. Dan teman-teman juga bisa menuliskan saham-saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di video berikutnya tentu saja. Mari kita lihat saham ESTA. Nah, ini ESTA teman-teman bisa lihat ada higher high dan ada higher low. Dan tentu saja ESTA sudah ada di atas moving average 20. Jadi kalau teman-teman lihat ya secara mingguan ini sudah bisa kita katakan sedang uptrend. Nah, teman-teman yang penasaran bagaimana menemukan saham yang sedang naik seperti ini, teman-teman bisa melihat di bot di Telegram ya, di bot Mbok Parmi itu ada perintah untuk melihat saham-saham yang indikator EMA 20-nya lebih besar daripada EMA 50. Itu seringkali saya jadikan sebagai acuan untuk memilih saham-saham yang akan kita bahas di video-video di channel Stock Technician. ESTA ini sekarang kan dia lagi ketahan nih ya di area kotak kuning. Teman-teman bisa lihat ini volumenya sih mengecil. Ini tanda yang tidak terlalu bagus karena bisa jadi ini pertanda ESTA sudah tidak memiliki kekuatan untuk naik. Tetapi kalau dilihat dari sisi lain bisa jadi di sini adalah terjadi fase pengumpulan, fase akumulasi. Jadi ini harus disikapi lebih hati-hati. Teman-teman boleh ikutan, boleh mulai mencicil, tetapi jaga tetap resiko agar kerugiannya tidak terlalu banyak. Misalnya teman-teman batasi resiko kalau ESTA di bawah 109, itu bisa segera kabur. Dan kalau memang ESTA masih di sekitar 112, ya terus aja kumpulin perlahan-lahan. Perhatikan volume transaksinya juga. Kayaknya sih sedang kecil-kecilnya ya, lagi imut banget nih 2 candle terakhir waktu ESTA bertahan di sekitar area kotak kuning. Untuk target selanjutnya ESTA resisten ada di sekitar 130-an, jadi cukup jauh. Dan support di area kotak hijau di angka 97 atau mungkin teman-teman bisa ambil di range 95 sampai 100 sebagai area support ya, biar gampang diingat. Tapi kalau dilihat seperti ini sih kita punya optimisme yang cukup besar ya dengan ESTA. Indikatornya semuanya mengatakan oke, masih di golden cross, ada di atas 0. Dan ini memberikan indikasi kuat ESTA sedang uptrend. Mungkin kalau teman-teman lihat
pakai indikator ADX, maka teman-teman akan bisa dapat kekuatan uptrend yang sedang terjadi di ESTA. Cuman kalau seperti ini sih, tanda-tandanya sih kayaknya terjadi penurunan kekuatan tren. Makanya kita harus lebih waspada untuk melihat saham-saham yang tertahan di area resisten dengan volume yang imut. Mari kita lihat Pewon. Nah, Pewon ini adalah saham properti ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya udah sementara naik, higher high dan higher low. Belakangan ini ada lower high dan lower low. Jadi ini sini high kan, ini high berikutnya ini lebih rendah dan ini low lebih rendah dari low sebelumnya. Jadi ini agak-agak ya gimana ya, agak-agak membingungkan. Enggak juga sih, ini kita bilang katakanlah ini sedang sideways, Pewon sedang bergerak, kita sedang menunggu apakah ini sideways-nya untuk naik lebih tinggi atau sideways untuk turun. Tergantung polanya, nanti kita akan lihat apakah ini sedang membentuk pola pembalikan arah dari uptrend menjadi downtrend, atau ini adalah suatu pola untuk melakukan akumulasi. Jadi teman-teman bisa lihat selama dia masih bertahan di atas support, di atas 460-an dan ya di sekitar resistennya di 480-an, ya artinya dia masih bergerak sideways di pucuk. Selama tidak ada tanda-tanda tekanan jual yang terlalu tinggi, saya rasa Pewon masih cukup bagus untuk kita jadikan tempat cari cuan. Karena kalau kita lihat dalam penurunan di sini ya, teman-teman bisa lihat penurunan di sini terjadi juga penurunan volume transaksi. Artinya trader di pasar saham tidak setuju ya. Jadi jarang yang ingin berpartisipasi pada saat saham Pewon bergerak turun. Tentu saja kita bisa mengatakan, oh ternyata pergerakan turun ini berlawanan dengan arah tren. Jadi kita kesimpulannya trennya sebenarnya ini sedang naik. Jadi kalau kita lihat nanti apabila terjadi pergerakan naik dari Pewon, mestinya diikuti dengan peningkatan volume transaksi. Mari kita lihat NISP, ini sahamnya ini kurang liquid ya, jadi teman-teman saya ajak lihat ke sebelah dulu. Nah, di sebelah kiri ini pergerakan saham NISP, konon dia bergeraknya tidak terlalu tidak terlalu liquid. Jadi dia banyak bolong-bolong gitu, naik kadang-kadang langsung arah, terus tiba-tiba udah ARB lagi gitu ya. Di sebelah sini teman-teman bisa lihat pola-pola barnya, naik turunnya seperti apa, dan itu tidak terlalu bagus. Nah, belakangan ini NISP tiba-tiba terjadi cukup banyak transaksi ya. Cukup banyak transaksi di NISP. Dan ini sedang rally naik. Mungkinkah ini sedang istirahat? Mudah-mudahan saja. Dengan support yang tidak terlalu jauh, di sekitar 1020, atau mungkin kita bulatin aja support di angka 1000, dan resistennya ada di angka 1100 ini ya. Ya, di sekitar 1100, 1090 sampai 1100 lah, anggap seperti itu. Biar gampang kita ingat. Itu aja sih alasannya. Nah, teman-teman bisa lihat dalam beberapa waktu belakangan ini di sini ini terjadi penurunan volume ya. Ini bergerak naik volume transaksi di sini agak kecil. Nah, ini kita bisa baca seperti tadi bahwa ini mungkin berlawanan dengan tren. Mungkin saja trennya ini sebenarnya sedang naik, tapi karena dia bergerak berlawanan, makanya tiba-tiba pasar yang ada menanggapi secara negatif dan ya pasar tidak setuju, kemudian volume transaksi menjadi lebih kecil. Nah, itu tentu saja kita baca dalam suatu analisa yang lebih lengkap, lebih komprehensif, supaya kita bisa memperkirakan nanti kira-kira untuk naik lagi bagaimana kelakuan NISP pada saat di sekitar area support di kotak hijau ini. Apabila NISP turun sampai ke area kotak hijau, tiba-tiba volumenya mengering, artinya tiba-tiba kecil banget volumenya gitu ya, seperti di sini kecilnya. Nah,
itu berarti teman-teman bisa melihat bahwa kemungkinan besar NSP masih akan mantul naik. Ya, kita nggak tahu, bisa aja dia di sekitar area kotak hijau atau bisa juga lebih rendah lagi. Yang jelas pada saat dia bergerak turun, teman-teman perhatikan volume transaksi. Apabila tiba-tiba volume transaksinya kering, sangat sedikit, nah itu salah satu pertanda yang cukup bagus. Kemungkinan besar saham itu akan digoreng naik. Seperti itu, bukan digoreng sih, artinya cukup banyak pembeli yang menanti atau menunggu sampai saham itu bergerak naik, kemudian pembeli-pembeli tersebut masuk pasar dan ikutan melakukan pembelian sehingga mendorong harga naik lebih tinggi. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita pada hari ini, pada hari Jumat yang merah. Semoga nanti IHSG segera baik, pasar kita segera bullish kembali supaya lebih enak cari cuannya. Salam cuan untuk kita semua.